Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-9 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya biidnillahi azza wa jal Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan ke dalam jiwa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menyebut si hamba tersebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan penduduk langit.
ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita. Kita datang ke tempat ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah, atas setiap mukmin dan mukminah, yaitu mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang hamba mampu terbimbing di atas jalan yang benar, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di atas petunjuk, di atas tuntunan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan ke dalam bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilapangkan hatinya di dunia dengan petunjuk Nabi, dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, serta dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Firdaus al-A'la. Jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk poin yang ke-40 di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh al-Imam rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alaih, "Wa man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yughfar lahu," atau "wa lam yaghfir lahu." Kata Imam Ahmad, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang yang kafir, ya dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat sebagai seseorang yang kufur kepada Allah, wafat di atas kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dan tidak akan mengampuninya. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kondisi orang-orang beriman, ya, yang wafat di atas keimanan,
dalam kondisi yang melakukan dosa besar. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan yang dibangun di atas nas-nas Al-Quran dan Sunnah, bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, kalau seandainya sampai akhir hayatnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besarnya, atau tidak ditegakkan had dari dosa besar yang dia lakukan, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan mengadabnya ya akibat dosa besar yang dia lakukan. Dan kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya. Maka urusan seorang mukmin ya yang melakukan dosa besar sampai akhir hayatnya dan dia belum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka perkaranya dikembalikan kepada masyiatullah, tahta masyiatillahi azza wajalla. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya orang yang berbuat kesyirikan dan sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yakni kondisinya di akhirat kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Ini di antara hujjah ya Ahlus Sunnah untuk menetapkan bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman ya liman yasha, kata Allah, ya Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terkait dengan pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Kalau seandainya dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka akan dibersihkan terlebih dahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari dosa-dosanya. Ya. Kalau sudah dibersihkan dari dosa-dosanya, ya, maka baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya akhir perjalanan seorang mukmin yang wafat di atas kalimat la ilaha illallah, yang wafat di atas keimanan kepada Allah, meskipun memiliki sekecil biji zarrah keimanan, ya, maka masih ada kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin yang ke-40, Imam Ahmad yang menjelaskan kondisi manusia yang lain, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai akhir hayatnya dia wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi dia wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ahmad, orang semacam itu, ya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan di dalam api neraka dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini ya dibangun di atas dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil ya yang menunjukkan
pokok akidah yang ke-40. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, maka mereka berada di dalam neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah ya sebaik-baik makhluk, kata Allah Subhanahu seburuk-buruk makhluk. Ya, mereka lah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasannya ya orang yang wafat di atas dosa kufur dan syirik, maka mereka dikekalkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang wafat di atas kekufuran, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 162. 161 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati di atas kekufuran mereka, merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun, dan tidak akan diringankan azabnya dan tidak akan diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang kafir dan wafat di atas kekufurannya, maka mereka tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di azab tersebut dan tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan penangguhan di hari kiamat nanti. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-91. Surat Ali Imran
ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima infak dari salah seorang di antara mereka, meskipun menginfakkan emas sepenuh bumi. Meskipun menginfakkan emas sepenuh bumi, maka infak mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena terhalang oleh kekufuran mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walau iftada bih, meskipun mereka menebus jiwa mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan emas sepenuh bumi tersebut, maka tidak akan mampu menebus mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang mereka miliki, maka harta mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong di hari kiamat nanti yang mampu menyelamatkan mereka dari kerasnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah tabaraka wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-85. Ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Seseorang yang wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengambil agama selain daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima darinya agama tersebut. Ini keyakinan seorang mukmin, keyakinan seorang mukmin bahwasanya orang-orang beriman meyakini agama yang hak setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah dinul Islam, hanyalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Nabi yang mulia, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ya, demi zat yang semua urusan manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, tidaklah mendengar tentang diriku, mendengar tentang dakwahku, tentang risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pun dari kalangan umat ini. Ya, yang dimaksud dengan umat, ya, dalam hadis tersebut adalah yakni semua manusia yang datang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada seorang pun yang mendengar tentang dakwahku, kata Nabi yang mulia, baik dia adalah orang Yahudi, baik dia adalah orang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk ke dalam bagian penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada agama yang hak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan dinul Islam, melainkan agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada, ya, kondisi manusia setelah diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan imma mukmin imma kafir. Imma dia beriman, imma dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tatkala mensyarahkan hadis Abu Hurairah di atas, Imam An-Nawawi berkata, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, antum bisa cek di dalam kitab Al-Minhaj, kata Imam Nawawi, al-hadith fihi naskhul milali kulliha birisalati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, hadis di atas, ya, terdapat dalil dinasakhnya, dihapusnya semua milal, ya, semua agama yang datang sebelum Islam, semua agama yang datang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dihapus, ya, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, ya, hadis di atas adalah dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat tegas bahwasanya semua risalah samawiyah yang pernah Allah turunkan kepada, yani hamba-hambanya, semuanya sudah dinasakh, semuanya sudah dihapuskan, ya, dengan syariat atau risalah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi, wa fi mafhumihi dalalatun ala anna man lam tablughuhu da'watul Islam fahuwa ma'dzurun. Ya, di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis Abu Hurairah, ya, bahwasannya dari mafhum hadis di atas terdapat dalil bahwasannya suatu kaum
yang tidak sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mulia mengkaitkan yakni seseorang yang termasuk ke dalam penghuni neraka dengan apa? Dengan yasma, dengan mendengar. Kata Nabi yang mulia, la yasma'u bi, tidaklah seseorang mendengar tentang diriku. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis tersebut, tatkala ada sebagian manusia yang sama sekali belum pernah mendengar tentang risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, kata para ulama, adalah orang-orang yang akan diuji di hari kiamat nanti. Orang-orang yang belum sampai dakwah Islam kepada mereka sama sekali, belum pernah mendengar tentang risalah Islam, sehingga sampai mati mereka belum mengenal Islam, maka mereka diberikan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Dan tidaklah kami akan mengadab suatu kaum kecuali telah kami utus seorang rasul kepada mereka. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kenapa yang disebutkan oleh Nabi Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi yang mulia, la yasma'u bi, tidaklah ada orang yang mendengar tentang diriku. Seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa yang disebutkan oleh Nabi adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Imam Nawawi, wa inna ma dzukiral yahudi wan nasrani tanbihan ala man siwahuma. Disebutkan Yahudi dan Nasrani bukan untuk pembatasan. Bukan untuk pembatasan. Artinya semua umat yang datang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia Yahudi, Nasrani ataupun yang lain, di antara agama-agama yang diyakini oleh manusia selain daripada Islam, maka masuk dalam ancaman hadis Abu Hurairah di atas. Akan tetapi disebutkan Yahudi dan Nasrani sebagai tanbih, sebagai contoh saja. Hanya sebagai apa? Sebagai tanbih, sebagai permisalan. Wa dzalika li anna al-yahuda wan nasara lahum kitabun. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka memiliki kitab samawi. Mereka memiliki kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Allah turunkan kepada mereka apa? Kitab Taurat. Sebagaimana orang-orang Nasrani, Allah turunkan kepada mereka kitab Injil. Fa idza kana hadza sya'nuhum ma'a anna lahum kitaban fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya orang Yahudi, orang Nasrani yang memiliki kitab samawi setelah diutusnya Nabi Muhammad, harus mengikuti jalannya Rasulullah, padahal mereka punya kitab, apalagi umat-umat yang lain yang tidak mendapatkan kitab sama sekali, maka kewajiban mereka semua adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan risalah yang diemban oleh Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Dahulu para Nabi dan Rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, risalahnya khusus, hanya terbatas untuk kaumnya saja. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka risalah yang dibawa oleh nabi dan rasul tersebut hanya
untuk kaumnya saja, terbatas untuk kaumnya saja. Sedangkan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Ya. Untuk semua manusia dari bangsa apapun. Ya. Untuk semua umat manusia. Dan ini diantara kekhususan, diantara karakteristik, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 hal yang menjadi kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad yang diberikan 5 perkara tersebut. Yang pertama, kata Nabi yang mulia, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas musuh-musuhku dengan ar-ru'b, dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati, ya, musuh-musuh Nabi selama 1 bulan perjalanan. Ini maknanya sebelum, yakni musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi, ya, di medan perang, di medan, ya, jihad, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Ya, sejarak 1 bulan perjalanan, ya, Allah masukkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara karakteristik yang hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi yang mulia, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku, ya, bumi sebagai masjid dan sebagai tahur, yakni sebagai wasilah untuk bersuci. Ya. Bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan juga berlaku untuk umat beliau, ya, sebagai masjid, sebagai tempat untuk salat, sebagai tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tahur, sebagai wasilah untuk bersuci. Maka dimanapun seorang muslim, ya, mendapati sudah masuk waktu salat, boleh dia salat di tempat tersebut, enggak harus di masjid. Ya, tatkala seseorang mungkin dia sedang, ya, keluar, ya, sedang naik ke atas gunung, maka boleh dia salat di atas gunung. Tatkala seseorang, ya, sedang masuk ke dalam hutan, maka boleh dia salat di tengah hutan. Tatkala seseorang yang sedang di tengah lautan, maka boleh dia salat di tengah lautan. Ya, dimanapun seseorang berada, tatkala sudah masuk waktu salat, maka, ya, bisa mengerjakan salat. Beda dengan, ya, umat-umat yang lain. Mereka tidak bisa mengerjakan ibadah kecuali di tempat-tempat yang khusus. Gak bisa di sembarang tempat. Ya. Sedangkan kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita mendapati sudah masuk waktu salat, salat di situ. Ya, selama tempat tersebut bukan tempat najis, maka boleh kita salat di tempat tersebut. Ya, baik yakni di gunung atau mungkin di pantai atau mungkin di hutan, boleh kita salat, karena semua permukaan bumi Allah jadikan sebagai masjid, ya, sebagai tempat untuk sujud, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tanahnya dijadikan sebagai tahur, sebagai wasilah untuk bersuci. Kapan jamaah?
Kapan? Tanah itu menjadi wasilah untuk bersuci. Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Yang pertama, tatkala seseorang tidak mendapati air. Gak ada air. Sudah masuk waktu salat, yang gak ada air. Ima karena kondisi kekeringan, atau di satu tempat yang memang gak ada air sama sekali. Ya maka dia bisa mengambil ya debu yang suci dan dia bertayamum. Kondisi yang kedua, ada air tapi fisik tidak memungkinkan menggunakan air. Ima karena sakit atau ya yang lainnya. Ya. Ima karena fisik kita yang sedang sakit yang tidak mungkin menggunakan air, atau karena cuaca dingin yang sangat ekstrim. Ya. Maka pada saat itu kita boleh untuk bertayamum, kata para ulama. Ya. Maka ini diantara bentuk kemudahan ya syariat Islam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Ya, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan pada seorang nabi pun sebelumku. Ya, dahulu harta-harta rampasan perang, harta-harta ghanimah tidak halal untuk diambil. Ya, dikumpulkan di satu tempat kemudian disambat dengan api dari langit. Ya, sedangkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah menghalalkan harta-harta ghanimah, ya, harta-harta rampasan perang tersebut. Kemudian yang kelima atau yang keempat, jadi antara perkara yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'titus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat apa jamaah di sini? Apa syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain? Syafaat apa? Asy-syafa'atul 'uzma. Itulah syafaat khusus, ya, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Itu asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat di padang mahsyar. Ya, tatkala manusia berdiri untuk menantikan penghisaban amalan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi ya tidak berpakaian sehelai kain pun, dalam kondisi tidak dikhitan, dan dalam kondisi tidak membawa sesuatu apapun, hanya membawa fisiknya. Itu kondisi manusia, ya, tatkala dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan Israfil yang kedua, bangkit manusia dari kuburnya, ya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Maka mereka berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak membawa sesuatu apapun. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dari kepala manusia dengan sangat dekat. Maka manusia kepayahan, manusia kepanasan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka di hari itu sesuai dengan kualitas amal yang mereka usahakan selama di dunia. Ya. Maka manusia yakni berharap kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala segera memulai penghisaban amalan mereka. Mereka enggak kuat lagi menunggu lama. Ya.
Maka manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam enggak bisa. Kemudian mendatangi Nabi Nuh enggak bisa. Kemudian mendatangi Nabi Ibrahim enggak bisa. Kemudian mendatangi Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa. Kemudian Nabi Isa mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada Muhammad. Ya, maka kemudian manusia di hari itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi yang mulia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hari penghisaban amal-amal mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha. Itu milikku. Itulah ya sesuatu yang Allah jadikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat di hari itu adalah syafaat ya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ya angkat kepalamu, cukup sujudmu. Ya. Mintalah sesuatu, engkau akan diberikan apa yang kamu minta. Dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Itulah syafaat yang kita kenal dengan as-syafa'atul uzma, ya, yang merupakan al-maqamul mahmud, ya, yakni al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, di mana hanya ada seorang hamba yang menduduki maqam tersebut. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia perintahkan ya orang-orang beriman untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Ya, dan juga al-maqamul mahmud untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya ya dengan membaca doa setelah adzan. Ya. Dengan membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan Nabi kita Muhammad maqaman mahmudan, ya kedudukan yang terpuji yang hanya diberikan kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah asy-syafa'atul uzma yang tidak Allah berikan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ya, di antara kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah kata Nabi yang mulia, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Kata Nabi yang mulia, dahulu para nabi diutus oleh Allah hanya sebatas untuk kaumnya saja. Ya. Dahulu para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas untuk kaumnya. Ya. Sedangkan maka aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Maka konsekuensi dari keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi. Itu di antara konsekuensi bahwasanya seseorang yang mendengar tentang dakwahnya Rasulullah kemudian dia wafat dalam kondisi tidak mengimani apa yang Nabi bawa, maka konsekuensinya dia termasuk ke dalam penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang wafat di atas kekufuran
ya, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan poin yang ke-40 yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka ya, ayat-ayat yang kita bacakan, demikian pula hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah bantahan yang sangat telak, ya, bagi sebagian manusia yang mengklaim bahwasanya semua agama sama, yang mengklaim bahwasanya semua agama benar, ya, yang mengklaim bahwasanya semua ya penganut agama itu pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendapat semacam ini dibatalkan oleh nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya, orang-orang beriman meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang hak setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanyalah agama Islam yang beliau dakwahkan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian poin yang ke-40 dan 41, Al-Imam membahas tentang masalah hukum rajam. Ya, tentang masalah hukum rajam. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di poin yang ke-41 dan 42, warrajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idza i'tarafa aw qamat alaihi bayyinatun wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamat al-a'immatur rasyidun. Kata Imam Ahmad, hukum rajam adalah sesuatu yang hak, bagian dari syariat Islam. Hukuman rajam adalah hak adanya, bagian dari hukum yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hukum rajam itu berlaku bagi seseorang yang berzina dalam kondisi muhsan. Apa itu muhsan? Dalam kondisi sudah menikah, kemudian masih berzina, ya, maka ya berhak untuk mendapatkan hukuman rajam. Idza atarafa, tatkala yakni orang yang berzina tersebut mengakui perbuatannya, au qamat alaihi bayyinah, atau ada bukti yang nyata, ya, atau bukti yang nyata, imma 4 orang saksi yang mempersaksikan terjadinya perzinahan dengan mata kepala secara langsung, ya, atau adanya kehamilan pada seorang wanita, ya, yang ya mungkin yakni dia belum pernah menikah dengan seorang laki-laki, atau seorang wanita yang menikah dan ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama, ya, kemudian terjadi kehamilan. Maka ini diantara apa? Diantara bayyinah, ya, diantara bukti terjadinya kasus perzinahan. Di sini jamaah yang Allah muliakan, Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya diantara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasannya hukuman rajam itu hak, ya, nggak boleh kita nafikan, ya. Dan hukuman rajam itu terkait dengan perbuatan zina, ya, terkait dengan perbuatan zina. Dan seseorang yang berhak untuk, ya, merajam adalah waliul amr, ya, pemerintah kaum muslimin, ya, bukan person tertentu. Yang berhak untuk menerapkan hukuman had, ya, adalah waliul amri kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, ya. Maka di antara dalil
yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukuman rajam. Ya. Demikian pula para khulafaur rasyidun yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Abu Bakar dan Umar, ya, juga menegakkan hukuman rajam. Di antara dalilnya yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tatkala ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang dia mengakui perbuatan zina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laki-laki tersebut, ya, bernama Ma'iz. Ya, bernama Ma'iz. Maka Ma'iz suatu hari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau merasa terbebani oleh dosa zinanya. Maka beliau bertekad untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin membersihkan dirinya dari dosa zina tersebut. Ya, maka dengan, ya, keberanian Ma'iz mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ma'iz berkata, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku berbuat zina, tolong bersihkan aku ya Rasulullah. Bersihkan jiwaku ya Rasulullah. Jiwaku kotor, ya, dengan perbuatan zina tersebut ya Rasulullah. Ya, dan aku merasa sangat terbebani dengan dosa tersebut. Maka bersihkan aku ya Rasulullah. Di kali yang pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ma'iz. Ya, hatta raddada alaihi arba'a marrat, sampai Ma'iz mengulangi 4 kali. Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku berbuat dosa besar, aku berbuat zina ya Rasulullah, maka sucikan jiwaku. Aku ingin bertaubat kepada Allah, aku ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kali yang kedua Nabi berpaling. Ya, Ma'iz ulang yang ketiga kali, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, jiwaku kotor, aku berbuat zina, maka sucikan jiwaku ya Rasulullah. Aku ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berpaling. Ya, sampai tatkala di kali yang keempat Ma'iz mengatakan, inni zanaitu fatahhirni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ucapan Ma'iz tersebut, ya, sudah 4 kali, ya, Nabi dudukkan, ya, seperti persaksian 4 orang. Ya, karena menghukumi zina itu syaratnya harus ada minimal 4 saksi. Ya, minimal 4 saksi. Maka setelah Ma'iz, ya, mengulang ucapannya selama 4 kali, dan Nabi anggap itu sebagai bagian dari persaksian, ya, 4 orang laki-laki, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ma'iz. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, abika junun, wahai Ma'iz, engkau gila, engkau enggak waras? Ya. Kata Ma'iz, lah, enggak ya Rasul, saya sehat, saya normal. Ya, saya tidak gila ya Rasulullah, saya kotor dan saya ingin membersihkan dosa saya. Saya ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Ma'iz, fahal ahsanta? Apakah engkau telah menikah wahai Ma'iz? Kata Ma'iz, na'am, iya ya Rasulullah, saya sudah menikah dan saya jatuh dalam perbuatan zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, ya, untuk merajam Ma'iz radhiyallahu taala anhu. Namun ingat jemaah yang Allah muliakan, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasannya zina termasuk dosa besar. Ya. Namun seorang mukmin yang berbuat dosa besar, ya, yang sudah ditegakkan hukuman had atas dirinya, maka hukuman had tersebut berfungsi sebagai apa? Sebagai kafarah, sebagai pembersih dosa yang dia lakukan. Maka Ma'iz, ya, biidznillah azza wajal, dia dirajam dan dia dibersihkan dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dalam kondisi tidak membawa dosa tersebut. Ya. Oleh karenanya tidak boleh seseorang mencela ya pelaku maksiat yang sudah taubat dari maksiatnya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seseorang mencela ya seseorang yang dia sudah bertaubat dari maksiat yang dia lakukan. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW mencela Khalid ibnul Walid, Saifullah, ya, pedang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lisan Khalid mencela ya seseorang yang bertaubat dari dosanya, kisah seorang wanita Ghamidiyah yang dia persis mengalami sebagaimana yang dialami oleh Ma'iz. Ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Buraidah ibnul Hasib, disebutkan kata Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu anhu, ja'atil Ghamidiyah, suatu hari datang seorang wanita Ghamidiyah dari suku Ghamid mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, maka bersihkan jiwaku ya Rasulullah. Bersihkan jiwaku ya Rasulullah, saya kotor dengan perbuatan zina saya, dan saya ingin membersihkan jiwa tersebut ya Rasulullah, maka bersihkan jiwa saya Rasulullah. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam raddaha. Kata Buraidah, di kali yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari wanita Ghamidiyah tersebut, sebagaimana Nabi berpaling dari Ma'iz. Ya, falamma kana minal ghad qalat ya Rasulullah lima taruddani. Wanita Ghamidiyah tersebut kembali mendatangi Nabi di keesokan harinya. Tatkala di hari yang pertama Nabi enggak merespon dia, Nabi enggak pedulikan dia, ya, tapi jiwanya masih merasa kotor dan merasa panas dengan dosa dan maksiatnya, maka dia kembali menemui Rasulullah SAW. Di keesokan harinya wanita tersebut kembali mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, lima taruddani. Ya Rasulullah, kenapa engkau menolak saya? Saya ingin kembali kepada Allah, saya ingin membersihkan dosa saya. Kenapa engkau menolak saya ya Rasulullah? La'allaka an taruddani kama radatta Ma'izan. Kata sang wanita tersebut, ya, engkau menolak aku, ya mungkin seperti engkau menolak Ma'iz, ya, ingin membersihkan jiwanya, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sang wanita, fa wallahi inni la hubla. Ya Rasulullah, demi Allah, sekarang saya hamil, ya, dari hasil zina saya. Saya mengandung, ya, seorang janin dari hasil zina saya ya Rasulullah. Ya, maka yakni tegakkan hukuman had atas saya untuk membersihkan dosa saya. Lihat jemaah, bagaimana mentalnya para sahabat, ya, bagaimana mentalnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya, mental yang tidak pernah merasa nyaman dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda 180 derajat dengan mental sebagian besar kita di hari ini, ya, yang merasa nyaman, merasa tenang, ya, dengan berbagai macam maksiat yang kita lakukan. Para sahabat tidak. Ya, tatkala mereka berbuat kesalahan, mereka ingin segera membersihkan jiwa mereka dari dosa dan maksiat tersebut. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita Ghamidiyah tersebut dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hamil dari hasil zina saya ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fadhhabi hatta talidi. Kembalilah ke rumahmu. Jangan sekarang. Ya. Kembali ke rumahmu sampai engkau melahirkan anakmu. Ya, karena dia enggak berdosa. Ya. Janin yang kamu kandung enggak ada dosanya. Karena setiap anak yang terlahir dalam kondisi apapun, ya, yang berdosa adalah orang tuanya, maka dia tidak berhak untuk dihukum, ya, karena kesalahan orang tuanya. Maka kata Nabi yang mulia, kembalilah ke rumahmu sampai engkau melahirkan anakmu.
Falamma waladat atathu bis-sabiyyi fi khirqatin. Lihat, ya, 9 bulan kurang lebih dia menunggu, ya, kelahiran anaknya. Sampai tatkala sudah, ya, lahir sang anak tersebut, dia kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kata para ulama kalau seandainya dia enggak kembali, tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia tetap kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali dengan menggendong bayi yang baru dia lahirkan. Dia hadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata sang wanita tersebut, "Hadza wa qad waladtu." Ya Rasulullah, ini bayi yang saya kandung. Sudah saya lahirkan. Ya. Sekarang tolong bersihkan saya Rasulullah. Ya. Bayi sudah saya lahirkan, maka sekarang tolong bersihkan jiwa saya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, "Idhabi fa'ardhi'ihi hatta taftimi, wahai fulana." Tidak sekarang. Ya, bayimu punya hak atas engkau. Ya, maka kembali ke rumahmu, susui dia, ya, sampai engkau sapih dia dari persusuan. Ya, dia punya hak, dia enggak berdosa. Ya, maka kembali ke rumahmu sampai dia besar, sampai, ya, engkau menunaikan kewajiban, ya, untuk menyusuinya sampai engkau sapih dia. Kemudian kata Buraidah Ibn al-Hasib, "Falamma fatamathu atathu bis-sabiyyi fi yadihi kisratu khubzin." Maka setelah wanita tersebut, ya, memenuhi hak sang bayi yang dia lahirkan, dia susui selama 2 tahun kurang lebih. Ya, kemudian 2 tahun berikutnya dia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa sang bayi tersebut, ya, dan dia, yakni, berikan sepotong roti di tangannya untuk, yakni, menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia sudah bisa makan selain daripada ASI ibunya. Maka dia hadirkan bayi tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berikan sepotong roti di tangan sang bayi tersebut. "Ya Rasulullah, lihat, sekarang dia sudah besar. Saya sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang ibu untuk memberikan dia ASI. Tapi saya berzina ya Rasulullah. Saya kotor ya Rasulullah. Tolong bersihkan jiwa saya ya Rasulullah." Ya. Kemudian kata Buraidah bin al-Hasib, "Fadafa'a as-sabiyya ila rajulin minal muslimin thumma amara biha fa hufira laha ila sadriha wa umira an-nas aw amara an-nas farajamuha." Kemudian, ya, sang bayi tersebut Nabi serahkan kepada, ya, salah seorang di antara kaum muslimin, ya, untuk dipelihara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, para sahabatnya untuk merajam wanita tersebut. Ya, untuk merajam wanita tersebut. Maka mereka pun merajam sang wanita. Ya. Fayuqbilu Khalid ibn al-Walid bihajarin farama ra'sahu fatanaddaha ad-dam atau fatandahu ad-dam ala wajhi Khalid fasabbaha. Maka Khalid ibn al-Walid mengambil bagian, merajam sang wanita tersebut, ya, dengan batu yang dia lempar mengenai kepalanya. Ya, kemudian darah sang wanita, ya, ternyata mengenai wajah Khalid bin Walid. Darah wanita tersebut yang mengenai wajah Khalid bin Walid. Ya, kemudian Khalid mencela sang wanita tersebut. Ya, Khalid mencela sang wanita tersebut yang dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a Nabiyullahi sabbahu iyyaha. Kata Buraidah bin al-Hasib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar dengan telinga beliau celaan Khalid bin Walid kepada wanita tadi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid bin Walid, mengajarkan, ya, satu pelajaran yang sangat berharga untuk Khalid dan untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, "Mahlan ya Khalid,
Ya, hati-hati wahai Khalid. Kenapa kamu cela wahai Khalid? Ya, kenapa kamu cela wanita tersebut? Ya, lihat bagaimana perjuangan dia untuk membersihkan dirinya dari dosa dan maksiatnya. Ya, berkali-kali ditolak oleh Nabi SAW, tidak pernah menyerah. Ya, untuk membersihkan jiwanya. Ya, Nabi suruh dia pulang, dia kembali lagi. Ya, sampai melahirkan. Setelah melahirkan dia kembali lagi. Nabi yang diperintahkan lagi pulang sampai menyusui. Selesai masa susuannya, dia kembali lagi. Ya, karena dia merasa kotor jiwanya dan ingin membersihkan jiwanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau masih cela dia ya Khalid? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsi biyadi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghafara lahu." Demi Allah, kata Nabi yang mulia, ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, dia wanita Ghamidiyah yang kamu cela wahai Khalid, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat, ya, seseorang yakni yang mengambil hak orang lain dengan tanpa hak. Kalau seandainya ada orang yang mengambil hak orang lain dengan tanpa hak, ini berbuat kezaliman, berbuat aniaya, berbuat semena-mena, ya. Kalau seandainya yakni taubatnya wanita tersebut diberikan kepada orang tadi, maka Allah akan ampuni. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang wanita tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu taubat yang kalau seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penghuni Madinah, cukup bagi mereka semuanya. Ya, taubatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejujurannya, karena keikhlasannya. Kalau seandainya taubatnya satu wanita tersebut dibagikan kepada 70 penduduk Madinah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukup satu taubatnya wanita tersebut untuk 70 penduduk Madinah. Maka tidak berhak seorang muslim, ya, mencela seseorang yang sudah bertaubat dari dosanya. Ya, karena kita yang masih hidup belum tentu aman, ya, dari akhir kehidupan yang buruk. Ya, kita yang saat ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat hidayah, di atas nikmat Islam dan nikmat iman, di atas nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ada jaminan bahwasannya kelak kita akan menutup akhir hidup kita, ya, dalam kondisi nikmat tersebut. Enggak ada jaminan. Yang kita miliki hanyalah raja, harapan. Yang kita miliki hanyalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, adapun seseorang menjamin, memastikan bahwasanya dia pasti wafat di atas nikmat iman dan nikmat Islam, wallahi kita enggak punya jaminan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata Nabi yang mulia, demi Allah, ya, salah seorang di antara kalian semasa hidupnya dia beramal dengan amal penghuni surga, amalan-amal ketaatan. Namun catatan kitab mendahului dirinya, sehingga di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Semasa hidup, yakni tatkala ya sudah dekat kematian, dari awal ya dia hidup sampai dekat kematian, dia beramal dengan amal-amal penghuni surga. Tatkala sudah hampir ya masuk surga, sudah dekat kematian, ternyata catatan kita berbicara lain. Akhirnya dia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka, dan dia tutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan. Ya. Sampai saat ini Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita taufik untuk masih bisa ya merasakan indahnya nikmat iman, nikmat Islam. Ya, namun esok hari, lusa, ya, tidak pernah ada jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan tetap memberikan nikmat tersebut. Maka kewajiban kita adalah syukuri nikmat yang Allah berikan saat ini.
Syukuri nikmat iman, nikmat Islam, ya nikmat taufik di atas jalan-jalan kebaikan. Kemudian perbanyak doa, sebagaimana doa yang paling banyak dibaca oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa minta ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya, karena hati-hati manusia, kata Nabi alaihi salatu wasalam, di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan dia istiqamah. Kalau Allah berkehendak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berpaling dari jalan hidayah, dari jalan keistiqamahan. Nah, maka tidak boleh kita mencela pelaku maksiat yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, yang berusaha untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah membantu dia, ya, agar dia mampu berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berta'awun 'alal birri wa taqwa, agar kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil jamaah yang Allah muliakan yang menunjukkan bahwasannya hukum rajam adalah hukuman yang hak adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, dan juga ashabu sunan, ashabu sunan, yani Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, qala Umaru Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Umar duduk di mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi di Masjid Nabawi. Ya, tatkala Umar di Masjid Nabawi duduk di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata, kata Umar bin Khattab, inna Allah qad ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alaihi al-kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dengan hak. Wa anzala alaihi al-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada beliau al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Fakana mimma anzala alaihi ayat ar-rajmi. Kata Umar bin Khattab, maka di antara ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah ayat yang berisi tentang apa? Tentang hukum rajam. Tentang hukum rajam. Qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Ya, kami baca ayat tersebut, ya kami memahami dengan baik ayat-ayat tentang rajam tersebut. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Maka Nabi pun menegakkan hukum rajam pada masa beliau, dan kami Khulafaur Rasyidun juga menegakkan hukum rajam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qail. Maka saya khawatir, kata Umar, ya kalau seandainya berlalu waktu yang cukup panjang, kemudian para sahabat wafat, meninggal dunia, akan datang seseorang yang mengucapkan, manajid ar-rajma fi kitabillah, kita tidak mendapati adanya hukum rajam dalam Al-Quranul Karim. Enggak ada itu hukum rajam dalam Al-Quran. Ya. Fayadhallu bitarki faridatin anzalaha Allah, sehingga yang mereka tersesat
dengan meninggalkan satu kewajiban yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa." Sesungguhnya hukuman rajam di dalam Al-Qur'an itu hak adanya. Ya, bagi seseorang yang dia berbuat zina dalam kondisi sudah menikah, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Idza qamatil bayyinah au kana al-hablu aw al-i'tiraf. Kalau ada saksi, ada 4 orang saksi yang mempersaksikan dengan mata kepala mereka, ya, perbuatan zina tersebut, atau adanya kehamilan, ya, atau adanya i'tiraf, pengakuan dari seseorang yang dia mengaku berbuat zina. Ya. Jadi Umar bin Khattab menjelaskan bahwasannya, ya, dahulu di antara ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan adalah ayat yang terkait masalah apa? Masalah rajam, hukum rajam. Kemudian ayat tersebut dinasakh. Ayat tersebut dinasakh. Tapi dinasakh secara lafaz, tapi hukumnya tetap. Hukumnya masih berlaku. Ya. Karena nasakh dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam. Ya, an-naskhu fil Qur'an itu ada 3 macam. Ada ayat Al-Qur'an yang dinasakh, ya, lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Di antaranya tentang masalah rajam ini. Dulu ada lafadz ayatnya dalam Al-Qur'an, kemudian dihapuskan, dinasakh. Ya. Tapi hukumnya masih berlaku, ya, sampai hari kiamat. Ada nasakh, ya, yang hanya berlaku untuk hukum, ya, tapi lafadznya masih ada dalam Al-Quran. Lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah dimansukh. Dan ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yang ketiga adalah ayat yang dimansukh, lafadznya dan hukumnya. Ini 3 macam apa? Nasakh dalam Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang dinasakh lafadznya, tapi masih berlaku hukumnya. Seperti tentang apa? Tentang masalah rajam. Ya. Ada ayat yang dinasakh hukumnya, tapi lafadznya masih kita baca dalam Al-Quranul Karim. Ya, lafadznya masih kita baca dalam Al-Quranul Karim. Ya, seperti, ya, yakni nasakhnya apa? Syarat. Ini seseorang untuk sabat di dalam medan perang, ya, dari 1:10 menjadi 1:2. Ya, 1:10 dinasakh dengan 1:2. Awalnya kaum muslimin gak boleh lari dari medan perang. Tatkala perbandingan mereka dengan musuh itu 1:10. Ya, kemudian ayat tersebut dinasakh, ya, secara hukum, tapi lafadznya masih ada dalam Al-Quran. Ya, dinasakh dengan, yakni 1:2. Ya, maka setelah turun ayat yang menjelaskan bahwasannya kewajiban kaum muslimin tetap di medan jihad selama musuhnya, yakni tidak lebih dari 1:2. Ya, kalau sudah lebih dari 1:2 maka boleh, ya, mundur dari medan jihad. Yang awalnya 1:10 nggak boleh mundur. Ya, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kata Allah, sekarang, ya, Allah berikan keringanan kepada kalian. Karena Allah tahu bahwasanya kalian memiliki kelemahan. Kemudian macam yang ketiga, ada ayat, ya, ada ayat yang dinasakh lafadznya dan hukumnya. Ya. Apa contohnya? Contohnya ayat tentang, ya, jumlah persusuan.
yang mengharamkan, ya, yang menyebabkan bayi itu menjadi mahram, ya, yang mana awalnya seorang bayi mengambil hukum mahram tatkala menyusu 10 kali susuan pada seorang wanita, ya, kemudian dinasakh menjadi 5 kali susuan. Ya, kalau seorang bayi menyusu pada seorang wanita, ya sampai 5 kali susuan, ya kenyang, ya kemudian kali yang kedua sampai kenyang, sampai 5 kali, berarti status bayi tersebut sudah menjadi mahram bagi sang wanita, ya, termasuk anak persusuan. Yang mana konsekuensinya, kalau seandainya bayinya laki-laki, maka tidak boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui tersebut, karena masuk saudara persusuan. Kalau bayinya adalah perempuan, maka konsekuensinya tidak boleh menikah dengan, ya, anak laki-laki sang wanita tersebut, karena masuk saudara persusuan. Jadi awalnya, ya, yakni persusuan yang mengharamkan, menyebabkan seseorang itu menjadi mahram, awalnya 10 kali susuan, kemudian dinasakh, ya, menjadi 5 kali susuan, ya, dan ayatnya sudah dimansukh dari Al-Qur'anul Karim, ya, sudah dimansukh dari Al-Qur'anul Karim, ya, sehingga ayat tentang 10 susuan tersebut, yakni mansukh secara lafaz dan secara hukum, ya, sudah dinasakh dari Al-Qur'anul Karim. Nah, adapun ayat tentang zina, ya, maka bunyi ayatnya, kata Umar bin Khattab, waqad qara'tuha asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Itu bagian dari ayat Al-Qur'an sebelum dinasakh, ya. Kata Umar bin Khattab, saya baca ayatnya, asy-syaikhu wasy-syaikhah, ya, seorang laki-laki dan seorang wanita, idza zanaya, tatkala keduanya berzina, ya, farjumuhuma albattah, maka rajamlah keduanya. Itu bagian dari ayat Al-Qur'an, kemudian dinasakhkan secara lafaz, tapi hukumnya masih berlaku. Kata Umar bin Khattab, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, maka Nabi pun menegakkan hukuman rajam, ya, dan kami, ya, para sahabat juga menegakkan hukuman rajam setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, wallahu taala alam, ya, untuk poin yang ke-43 tentang mencela kehormatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Biidznillah azza wajalla.